Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan damai di usia senja yang penuh berkah. Bapak Ibu sedang menonton video ini dari mana dan berapa usia Bapak Ibu sekarang? Yuk bagikan video ini agar kita bisa saling terhubung dan sama-sama mendoakan satu sama lain. Apakah Bapak Ibu pernah bangun pagi dengan tubuh terasa lelah, pikiran berat, dan kaki seperti tak bertenaga? Pernahkah Bapak Ibu memegang hasil pemeriksaan dengan angka merah yang membuat hati terasa seperti digantung tanpa kepastian? Di usia 60 tahun ke atas, banyak dari kita sering dengar dokter bicara soal risiko cuci darah gagal ginjal, lalu terima hidup bersama obat-obatan dan penyakit. Tapi apakah benar semua pintu harapan sudah tertutup? Hari ini saya, Dr. Rahmat Widodo, dokter internis dengan pengalaman lebih dari 30 tahun merawat kesehatan lansia Indonesia, ingin berbagi kabar baik. Tubuh Bapak Ibu masih punya kemampuan untuk pulih, khususnya ginjal jika dirawat dengan benar. Kuncinya bukan pada obat mahal atau suplemen mewah, tapi pada hal-hal sederhana segelas air hangat ramuan herbal yang sudah familiar dan kebiasaan sebelum tidur. Video ini akan mengungkap 7 jenis minuman malam yang bisa membantu ginjal Bapak Ibu beristirahat, memperbaiki diri, dan jadi lebih sehat setiap hari. Tetaplah menonton sampai akhir, karena selain daftar minuman, saya akan jelaskan bagaimana cara mengatur giliran dan mengkombinasikannya, supaya efektif agar Bapak Ibu terhindar dari kesalahan yang sering dilakukan lansia. Ini bukan sekadar cerita soal kesehatan, tapi juga perjalanan menemukan kembali kebebasan energi dan kebahagiaan di masa tua. Apakah Bapak Ibu sadar kalau tubuh sedang mengirim sinyal minta tolong setiap hari? Tanda-tanda yang terlihat biasa saja. Kaki sedikit bengkak di sore hari atau rasa lelah setelah berjalan pelan beberapa langkah. Kadang sebenarnya adalah peringatan kalau ginjal bekerja terlalu keras. Banyak lansia mengira susah tidur bolak-balik ke kamar mandi malam hari 3 atau 4 kali, atau nyeri punggung ringan adalah hal biasa di usia tua, padahal itu bisa jadi awal komplikasi serius. Ginjal adalah organ yang paling diam dan tabah dalam tubuh, tak pernah mengeluh sakit, tak menyebabkan demam, tapi setia menyaring ratusan liter darah setiap hari. Ketika hasil tes kreatinin mulai naik, banyak yang baru kaget dan khawatir. Pernahkah Bapak Ibu dengar dokter bilang, hasil ini perlu dipantau dengan ketat, dan tiba-tiba dunia terasa gelap? Saya sudah bertemu banyak pasien lansia yang datang ke klinik dengan mata penuh kecemasan. Mereka bertanya kepada saya, "Dokter, saya harus cuci darah seberapa sering ya? Biayanya mahal gak sih? Apakah saya masih punya tenaga untuk hidup sehat beberapa tahun ke depan?" Pertanyaan-pertanyaan itu bikin saya sedih, karena bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal harapan dan kualitas hidup. Sayangnya kebanyakan dari mereka baru datang saat kondisinya sudah serius. Makanya tujuan video ini adalah mengubah pemikiran kalau usia tua itu identik dengan sakit-sakitan. Kesehatan lansia itu bukan cuma soal minum obat tiap hari, tapi juga memahami tubuh merawat dengan benar dan mencegah komplikasi sejak dini. Ginjal itu bukan mesin tanpa perasaan. Ginjal merespons setiap kebiasaan makan, tidur, dan cara kita mencintai tubuh sendiri. Kalau Bapak merasa lelah terus-menerus, kulit tampak pucat atau kaki bengkak, jangan dianggap sepele ya. Saat itulah kita harus mencari keseimbangan dan beri kesempatan ginjal untuk beristirahat. Dan yang mengejutkan, kadang itu bisa dimulai dari segelas air hangat sebelum tidur, langkah kecil yang bisa mengubah perjalanan kesehatan. Ada fakta yang jarang diketahui, waktu tubuh memperbaiki diri paling kuat bukan saat siang hari saat kita makan dan bergerak, tapi malam hari ketika Bapak tertidur pulas. Saat tidur, aliran darah ke ginjal naik sekitar 20%, hormon pertumbuhan lebih banyak dilepaskan, sel-sel lama diganti, dan pembuluh darah kecil di ginjal dibersihkan. Dari pukul 10 malam sampai 2 pagi adalah waktu emas bagi tubuh untuk menyembuhkan diri. Namun banyak lansia melewatkan kesempatan berharga ini karena susah tidur begadang atau kebiasaan makan yang kurang tepat sebelum tidur. Saya ingat seorang pasien, Pak Yusuf, 68 tahun, petani dari Malang. Beliau datang dengan kondisi kurang tidur, sering terbangun 3-4 kali setiap malam. Karena ingin buang air kecil, kaki sering kram, dan pagi hari bangun dengan wajah lelah. Setelah menerapkan prinsip minum sebelum tidur dan merubah kebiasaan, hanya dalam 3 bulan kadar kreatininnya turun 0,4, tidurnya lebih nyenyak, dan kesehatan keseluruhannya membaik signifikan. Beliau berkata kepada saya nggak pernah menyangka kebiasaan sederhana seperti minum air yang tepat di waktu yang tepat bisa mengubah banyak hal. Ini membuktikan tubuh lansia masih punya kemampuan pemulihan yang kuat kalau dirawat dengan benar.
Kesehatan lansia itu bukan hanya soal obat, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan mekanisme penyembuhan alami tubuh. Sudah berapa lama Bapak tidak menikmati tidur nyenyak selama 6 atau 7 jam tanpa terbangun? Pernahkah Bapak bangun tidur dengan perasaan segar seperti saat masih muda dulu? Jika kenangan itu terasa jauh, sekaranglah saatnya kita memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Di bagian selanjutnya, saya akan berbagi 7 minuman yang membantu mengaktifkan proses pemulihan ginjal agar Bapak bisa menikmati masa tua dengan sehat tanpa khawatir penyakit yang mengganggu. Saat mendengar tentang lemon dan madu, banyak yang menganggapnya hanya untuk menyegarkan atau menurunkan berat badan. Tapi sedikit yang tahu bahwa kombinasi sederhana ini bisa jadi salah satu cara paling efektif untuk mendukung kesehatan ginjal. Lemon mengandung asam sitrat alami yang membantu melarutkan kristal kecil di ginjal sebelum mereka mengeras menjadi batu ginjal. Madu murni kaya akan enzim dan antioksidan yang melindungi sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Minum segelas air hangat dengan perasan lemon dan madu sebelum tidur tidak hanya membersihkan saluran kemih secara lembut, tapi juga memberi energi bagi tubuh untuk memperbaiki sel-sel di malam hari. Saya teringat cerita Ibu Rukmini, 65 tahun, seorang guru pensiunan dari Bandung. Beliau pernah khawatir batu ginjalnya kambuh karena sering merasakan nyeri di bagian punggung bawah. Daripada terus-menerus mengonsumsi obat pereda nyeri, beliau mulai mencoba kebiasaan baru setiap malam mencampur setengah lemon segar dengan air hangat dan 1 sendok madu murni. Setelah 2 bulan konsisten, hasil USG menunjukkan tidak ada lagi endapan baru. Ibu Rukmini berkata, "Saya tidak menyangka segelas air hangat bisa membuat saya tidur nyenyak dan bangun dengan segar keesokan harinya. Untuk lansia, perubahan kecil tapi rutin bisa membawa hasil besar." Kesehatan lansia harus dimulai dengan memahami tubuh sendiri dan menghormati ritme alami tubuh kita. Bayangkan saja, daripada harus terus minum obat diuretik, Bapak cukup minum segelas air lemon madu dengan cara yang tepat sebelum tidur untuk membantu ginjal bekerja lebih optimal. Saran pentingnya adalah minum sekitar 30 menit sebelum tidur, agar tubuh punya waktu menyerap dan mengaktifkan mekanisme pembersihan alami. Ini langkah sederhana pertama, tapi bisa membuka babak baru bagi kesehatan ginjal Bapak. Daun seledri sudah lama dikenal dalam masakan sehari-hari, tapi sedikit yang tahu bahwa sayuran ini mengandung senyawa kuat yang membantu melindungi ginjal dan jantung. Apigenin dan phthalide, 2 kandungan utama dalam seledri, mampu melebarkan pembuluh darah secara alami, membantu menurunkan tekanan darah tanpa membuat tubuh lelah. Saat tekanan darah stabil, ginjal bisa mengurangi beban penyaringan darah sehingga fungsi ginjal bisa terjaga lebih lama. Segelas teh seledri hangat di malam hari bukan hanya membantu rileks, tapi juga cara lembut mencegah kerusakan ginjal yang sering terjadi tanpa gejala. Pak Hasan, 70 tahun, mantan sopir bus di Yogyakarta, dulu harus minum 3 jenis obat tekanan darah, tapi tekanan darahnya tetap tidak stabil. Beliau sering sakit kepala, sering kencing malam, dan merasa tubuh makin berat. Waktu saya sarankan beliau coba minum teh seledri tiap malam dan makan dengan garam yang dikurangi, beliau sempat ragu, tapi tetap konsisten mencoba. Setelah 6 minggu tekanan darahnya mulai stabil, dokter mengizinkan mengurangi 1 jenis obat, tidurnya pun nyenyak dan jarang bangun tengah malam. Beliau bilang, "Saya nggak nyangka sayur yang saya tanam di kebun bisa bantu tidur saya jadi lebih baik." Cerita Pak Hasan ini bukti kalau perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa beri hasil besar untuk kesehatan lansia. Teh seledri mudah dibuat. Cuci bersih 5-6 batang seledri, potong-potong, rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, dinginkan sedikit, lalu diminum sebelum tidur. Kalau baunya agak tajam, Bapak bisa tambah sedikit madu supaya lebih enak diminum. Ini langkah selanjutnya dalam merawat ginjal secara alami, murah, tanpa tekanan, tapi memberikan perlindungan kuat untuk kesehatan di usia lanjut. Semangka yang biasa ada di meja makan keluarga ternyata salah satu buah terbaik untuk mendukung kesehatan ginjal, terutama bagi lansia. Dalam semangka ada citrulline, asam amino yang membantu tubuh menghasilkan nitric oxide. Zat ini melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke ginjal supaya ginjal bekerja lebih optimal. Semangka juga mengandung lebih dari 90% air dan elektrolit alami yang membantu mengembalikan keseimbangan tubuh, mengurangi risiko penumpukan cairan dan bengkak. Untuk lansia yang sering kurang, minum segelas jus semangka tanpa gula di malam hari adalah cara terbaik untuk menambah cairan tanpa membebani ginjal. Pak Andi, 62 tahun, mantan pegawai kantor di Jakarta, biasa minum kopi malam supaya bisa kerja lebih lama.
Akibatnya beliau sering bangun dengan mata bengkak dan kepala terasa berat. Setelah ganti minum jus semangka tanpa gula sebelum tidur, hanya dalam 2 minggu tidurnya lebih nyenyak pagi hari, jadi segar dan wajah tidak bengkak lagi. Pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjal membaik signifikan, kreatinin turun dan tekanan darah lebih stabil. Beliau bercerita, "Saya tidak menyangka segelas jus sederhana bisa membuat saya merasa sehat seperti ini. Kesehatan lansia itu nggak perlu solusi yang mewah. Mengganti kebiasaan yang merugikan, misalnya minum kopi di malam hari dengan jus semangka tanpa gula, bisa membantu ginjal beristirahat, tubuh jadi lebih bersih dan tidur pun lebih nyenyak. Supaya efektif, pilihlah semangka yang segar dan manis alami, lalu peras tanpa tambahan gula atau es batu. Minumlah sekitar 200 ml di malam hari sekitar 30 menit sebelum tidur, supaya tubuh sempat menyerap nutrisinya. Ini cara sederhana tapi ampuh untuk membantu lansia menjaga kesehatan ginjal dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Dalam pengobatan tradisional Indonesia, kunyit dianggap sebagai emas cair karena manfaat penyembuhannya yang beragam. Curkumin, zat aktif utama dalam kunyit, punya kemampuan antiinflamasi yang kuat dan melindungi membran penyaring ginjal dari kerusakan yang terjadi secara diam-diam akibat penyakit kronis seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Selain itu, curcumin juga membantu tubuh mengeluarkan asam urat, mengurangi risiko asam urat, penyakit yang sering membuat lansia sakit sendi dan menambah beban ginjal. Segelas air kunyit hangat di malam hari bisa dianggap sebagai obat alami yang membantu ginjal beristirahat, memperbaiki diri, dan bekerja lebih optimal. Cerita Bu Sulastri, 66 tahun, pemilik warung kecil di Surabaya, jadi bukti nyata. Beliau datang ke klinik dengan keluhan nyeri sendi yang berlangsung lama dan hasil tes menunjukkan protein dalam urin tinggi. Tanda ginjal sudah mengalami kerusakan. Daripada hanya mengandalkan obat, saya sarankan beliau menambahkan kunyit dalam menu sehari-hari dan rutin minum air kunyit di malam hari. Setelah 3 bulan hasil tes ulang menunjukkan protein dalam urin sudah negatif. Nyeri sendi berkurang signifikan, beliau tidur lebih nyenyak dan tubuh lebih bugar. Beliau bilang, "Saya tidak menyangka rempah yang saya pakai sehari-hari bisa membantu ginjal pulih." Untuk membuat air kunyit, Bapak bisa gunakan 2 iris kunyit segar atau 1 sendok teh bubuk kunyit murni, rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, biarkan hangat, lalu tambahkan sedikit madu atau beberapa tetes jeruk nipis agar lebih enak diminum. Kesehatan lansia dimulai dari pilihan kecil yang tepat. Daripada menunggu sakit parah baru cari obat, kenapa tidak jadikan kebiasaan minum air kunyit sebagai obat pencegah, agar Bapak bisa menjaga kesehatan ginjal lebih lama, mengurangi nyeri sendi dan merasa tubuh lebih ringan setiap hari. Daun kumis kucing herbal yang sudah dikenal luas di Indonesia sejak lama dianggap sebagai teman setia untuk kesehatan ginjal. Dalam daun ini terkandung ortosifon, senyawa alami yang membantu tubuh mengeluarkan racun lewat saluran kemih dengan cara yang lembut tanpa mengurangi kalium, mineral penting untuk menjaga irama jantung dan fungsi saraf. Khususnya teh kumis kucing mampu melarutkan kristal-kristal kecil di ginjal sebelum menjadi batu, sekaligus mengurangi pembengkakan di kaki, masalah yang sering dialami oleh orang tua. Pak Slamet, 69 tahun, seorang tukang kayu di Solo, dulu sering kesulitan karena kakinya bengkak setiap sore sampai sepatu kesayangannya terasa sempit. Beliau juga sering merasa berat, susah tidur, dan kehilangan rasa percaya diri saat keluar rumah. Ketika saya sarankan beliau minum secangkir teh kumis kucing hangat sebelum tidur tiap malam, hanya dalam 2 minggu, beliau sudah bisa memakai sepatu lamanya tanpa merasa tidak nyaman. Pak Slamet berkata, "Setiap pagi bangun, saya merasa kaki saya ringan seperti tidak pernah bengkak sebelumnya. Tidur pun jadi lebih nyenyak. Untuk membuat teh ini, Bapak cuma perlu 5-7 daun kumis kucing kering atau segar, dicuci bersih, diseduh dengan secangkir air mendidih selama 10-15 menit dan diminum selagi hangat. Ini cara yang sederhana dan hemat, tapi punya manfaat besar, terutama untuk menjaga kesehatan ginjal dalam jangka panjang." Kesehatan lansia tidak harus bergantung pada cara-cara mahal atau rumit. Kadang-kadang pengobatan tradisional yang telah dibuktikan secara ilmiah justru kunci untuk hidup sehat di usia senja. Cobalah konsisten dengan kebiasaan ini dan amati perubahan di tubuh Bapak, akan merasakan keringanan kembali dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air kelapa sejak lama dikenal sebagai anugerah alam di daerah tropis. Tapi bagi orang tua ini bukan hanya minuman penyegar, melainkan juga air elektrolit alami.
Segelas air kelapa mengandung sekitar 600 mg kalium, lebih tinggi dari satu buah pisang, yang membantu menyeimbangkan elektrolit, menurunkan tekanan darah, dan mencegah pembentukan batu ginjal. Air kelapa juga mengandung arginin asam amino yang berfungsi meningkatkan sirkulasi darah, sehingga sel-sel ginjal mendapat nutrisi yang cukup untuk pemulihan. Terutama air kelapa membantu tubuh mempertahankan cairan lebih baik, mengurangi kram dan kelelahan di malam hari, tanpa memberikan beban pada sistem pencernaan. Pak Fadli, 72 tahun, petani dari Lampung, dulu sering terbangun tengah malam karena kram otot betis yang parah. Beliau bercerita setiap kali seperti itu, seluruh keluarga harus bangun untuk memijat dan membantu mengurangi rasa sakitnya. Ketika saya menyarankan Bapak untuk minum setengah gelas air kelapa segar sebelum tidur setiap malam, hanya dalam sebulan, beliau tidak lagi mengalami kram otot, tidur pun jadi lebih nyenyak dan bangun pagi dengan badan yang sehat. Beliau berkata, "Saya tidak menyangka minuman sederhana yang biasa saya beli di pasar ini bisa membantu saya tidur begitu nyenyak." Untuk manfaat maksimal, pilihlah air kelapa segar asli tanpa tambahan gula atau es. Minumlah sekitar 150-200 ml sebelum tidur. Bagi lansia yang punya diabetes, sebaiknya kurangi jumlahnya menjadi setengah gelas saja. Kesehatan lansia tidak selalu harus bergantung pada obat-obatan yang rumit. Seringkali alam sudah memberi kita solusi sederhana namun sangat efektif. Kebiasaan minum air kelapa di malam hari tidak hanya mendukung kesehatan ginjal, tapi juga memperbaiki kondisi kulit, mengurangi kelelahan, dan membawa rasa rileks. Ini adalah cara bagi para lansia untuk memanfaatkan anugerah alam demi meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Susu almond sejak lama dikenal sebagai minuman sehat, tapi bagi lansia ini juga jadi teman yang membantu melindungi ginjal dan tulang sekaligus. Almond kaya akan magnesium, mineral penting yang berperan menjaga keseimbangan kalsium, mencegah kalsium menumpuk dan membentuk batu ginjal. Rasio kalsium dan magnesium dalam almond sangat ideal untuk penyerapan, membantu menjaga kepadatan tulang tanpa membebani kerja ginjal. Selain itu, vitamin E yang melimpah dalam almond memiliki efek antioksidan kuat, melindungi filter ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas, sekaligus menjaga kelembutan kulit dan mengurangi kekeringan yang sering terjadi pada lansia. Pak Ridwan, 64 tahun, seorang pedagang di Makassar, pernah mengalami banyak serangan nyeri ginjal karena batu kalsium oksalat. Setelah disarankan berhenti minum susu sapi penuh lemak dan menggantinya dengan susu almond hangat di malam hari, kondisinya membaik dengan signifikan. Selama setahun beliau tidak lagi merasakan nyeri dan hasil USG juga tidak menunjukkan batu baru. Beliau berbagi, "Saya tidak pernah menyangka perubahan kecil ini bisa membuat hidup saya begitu nyaman." Untuk membuat susu almond, Bapak bisa membeli yang kemasan tanpa gula atau membuat sendiri dari kacang almond yang direndam sampai lunak lalu dihaluskan dan disaring airnya. Minumlah sekitar 1 gelas 200 ml, hangatkan sedikit sebelum tidur agar tubuh mudah menyerapnya. Bagi lansia yang tidak toleran laktosa, ini pilihan sempurna sebagai pengganti susu sapi. Kesehatan lansia kadang hanya butuh perubahan cerdas, memanfaatkan bahan alami untuk merawat tubuh. Segelas susu almond hangat setiap malam bukan hanya merawat ginjal, tapi juga membantu tidur nyenyak, pikiran segar, dan kesehatan yang lebih tahan lama di usia lanjut. Saat ginjal sehat, seluruh tubuh pun ikut berubah. Ini adalah prinsip yang sering kurang diperhatikan oleh banyak orang tua. Ginjal bukan hanya menyaring darah dan membuang racun, tapi juga mengatur tekanan darah, memproduksi hormon untuk tulang kuat, dan menjaga keseimbangan elektrolit. Saat ginjal dirawat dengan baik, seluruh organ lain pun ikut mendapat manfaat. Orang yang rutin minum 7 jenis minuman ini tidak hanya melihat kadar kreatinin turun, tapi juga terkejut dengan perbaikan lainnya. Ibu Kartini, 70 tahun, ibu rumah tangga dari Bogor, dulu harus bangun 5 kali semalam untuk buang air kecil, membuat tidurnya terganggu, dan sering merasa lelah di siang hari. Setelah 3 bulan rutin minum air lemon madu dan teh kumis kucing, beliau hanya bangun sekali semalam, kulit lebih cerah dan tekanan darah stabil. Beliau berkata, "Saya tidak pernah menyangka kebiasaan kecil ini bisa membuat saya merasa 10 tahun lebih muda." Kesehatan lansia bukan hal yang jauh dari jangkauan. Semua bisa dimulai dari perawatan yang paling sederhana. Saat ginjal sehat, tubuh kurang bengkak, jantung tidak bekerja terlalu keras, otak mendapat pasokan darah yang cukup, dan pikiran jadi lebih jernih. Bahkan kulit, rambut, dan energi hidup pun jelas menunjukkan perubahan ini. Inilah efek domino kesehatan. Satu organ yang sehat membawa banyak manfaat bagi seluruh tubuh. Merawat ginjal setiap malam berarti melindungi kesehatan secara keseluruhan, memberikan rasa percaya diri dan ketenangan di usia tua.
Agar 7 jenis minuman ini bekerja maksimal penting, bukan hanya memilih bahan yang tepat, tapi juga minum pada waktu dan cara yang benar. Waktu terbaik untuk minum adalah 30-40 menit sebelum tidur. Waktu ini cukup agar tubuh menyerap nutrisi tanpa merasa penuh saat berbaring. Suhu air sebaiknya antara 37-40 derajat sama seperti suhu tubuh. Jika terlalu panas, vitamin dan enzim mudah rusak. Jika terlalu dingin, penyerapan menjadi lambat dan bisa membuat perut orang tua tidak nyaman. Rahasia penting lainnya adalah minum dengan takaran yang pas, sekitar 1 gelas 200 ml setiap malam. Minum terlalu banyak bisa membuat bapak ibu harus bangun ke kamar mandi tengah malam yang mengganggu tidur. Bagi bapak dan ibu yang lanjut usia dan punya diabetes atau penyakit lain, penting untuk mengatur jenis dan jumlah minuman yang dikonsumsi. Misalnya kurangi minum air kelapa dan jus semangka dan lebih banyak minum teh herbal yang ringan. Supaya tidak bosan dan tubuh dapat berbagai nutrisi, sebaiknya ganti-ganti jenis minuman setiap hari. Contohnya, Senin minum air lemon madu, Selasa teh seledri, Rabu jus semangka, Kamis air kunyit, Jumat teh kumis kucing, Sabtu air kelapa dan Minggu susu almond hangat. Untuk yang baru mulai cukup pilih 3 jenis minuman pertama. Selama 2 minggu perhatikan reaksi tubuh baru, kemudian tambah jenis yang lain. Menjaga kesehatan di usia lanjut itu perjalanan panjang, bukan hasil instan. Kesabaran dan konsistensi adalah kunci utama. Kalau bapak dan ibu rutin lakukan ini dalam 30 hari, sudah bisa merasakan perubahan nyata pada energi dan kualitas tidur. Ini cara alami agar lansia bisa mengembalikan kesehatan ginjal dan kepercayaan diri tanpa biaya mahal. Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah anggapan bahwa usia tua pasti identik dengan sakit dan bergantung obat terus-menerus. Padahal tubuh kita masih punya kemampuan luar biasa untuk pulih kalau dirawat dengan baik. Kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab dokter atau rumah sakit saja. Semuanya berawal dari keluarga dan lingkungan sekitar kita. Ketika lansia sehat, itu bukan cuma kebahagiaan untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak cucu semua. Bayangkan pagi hari bapak bisa ajak cucu jalan-jalan tanpa cepat lelah atau ngobrol berjam-jam dengan teman tanpa takut sakit punggung atau pembengkakan kaki. Untuk mencapai ini, kita nggak perlu cara-cara mewah, cukup ubah pola pikir usia tua, bukan waktu menunggu sakit, tapi kesempatan menikmati hidup. Saat bapak mulai merawat ginjal dan rutin minum segelas air herbal di malam hari, bapak juga sedang memberi contoh pada cucu tentang kemandirian dan rasa cinta pada tubuh sendiri. Yuk, jadikan rumah kita tempat belajar soal kesehatan. Anak cucu bisa diajak bareng menyiapkan minuman malam supaya kakek nenek tetap semangat menjaga kebiasaan sehat. Kelompok komunitas di gereja, masjid, atau lingkungan bisa adakan acara berbagi pengalaman merawat kesehatan. Dengan saling berbagi kesehatan, seluruh komunitas akan meningkat bersama. Kesehatan lansia adalah fondasi masyarakat yang kuat dan sehat. Merawat diri sendiri juga merupakan cara para lansia meninggalkan warisan berupa semangat dan kesehatan untuk generasi berikutnya. Dan untuk membentuk komunitas yang sehat, semuanya harus dimulai dari diri kita masing-masing. Saya sudah dengar banyak cerita dan paham betul manfaat dari minuman sederhana di malam hari ini, tapi kesehatan hanya akan berubah kalau Bapak Ibu mulai bertindak. Yuk, mulai dari malam ini, pilih 1 dari 7 jenis minuman yang paling mudah Bapak Ibu buat, siapkan bahan-bahannya di dapur, dan buat kebiasaan minum sebelum tidur. Bapak Ibu bisa tulis jadwal rotasi minuman ini dan tempel di kulkas, supaya keluarga juga ikut memantau. Cukup dengan segelas air herbal setiap malam, Bapak Ibu sudah berinvestasi untuk kesehatan ginjal, kualitas tidur, dan hidup yang lebih baik. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berbagi nama, usia, dan tempat tinggal di kolom komentar, supaya kita bisa saling terhubung dan membangun komunitas kesehatan yang kuat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke keluarga dan teman supaya kita bisa saling menjaga kesehatan bersama. Kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi perhatian bersama dari keluarga dan masyarakat. Dengan saling berbagi, mendukung, dan menerapkan bersama, kita bisa mengubah pandangan tentang masa tua, bukan sekadar menunggu sakit, tapi waktu untuk menikmati hidup dengan tenang dan penuh semangat. Mulailah hari ini agar tubuh Bapak Ibu berterima kasih esok hari. Saat kita melihat kembali perjalanan panjang yang sudah dilalui, mungkin Bapak Ibu akan sadar bahwa tubuh ini telah melayani tanpa keluh selama puluhan tahun. Ginjal Bapak Ibu telah menyaring ratusan liter darah, setiap hari mengeluarkan racun menjaga tubuh tetap sehat, agar Bapak Ibu bisa bekerja membesarkan cucu dan membangun keluarga. Sekarang di usia senja, tubuh layak mendapatkan cinta dan perhatian yang lebih dari Bapak Ibu. 7 minuman malam yang saya bagikan bukan hanya resep, tapi juga pengingat akan kekuatan penyembuhan diri yang Tuhan tanamkan dalam setiap manusia.
Kesehatan lansia bukan dari keajaiban, tapi dari ketekunan dan pilihan yang tepat setiap hari. Jadikan setiap malam kesempatan untuk memulihkan tubuh, supaya setiap pagi Bapak Ibu bangun dengan ringan sehat dan penuh semangat hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.